Halo sahabat UKM, bersama saya Coach Rob. Di modul ini Anda akan belajar bagaimana caranya berstrategi untuk mengembangkan bisnis Anda. Satu hal yang perlu Anda sadari terlebih dahulu yaitu kemampuan dan keharusan berstrategi bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar saja. UKM pun harus memiliki kemampuan dan keharusan berstrategi karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, pasar terus berubah bahkan semakin cepat, maka strategi kita pun harus ikut berubah. Yang kedua, pesaing terus bertambah jumlahnya, sehingga pelanggan Anda semakin punya banyak pilihan. Ketiga, pesaing juga berstrategi, dan jika kita tidak, maka kita akan kalah bersaing. Keempat, dorongan untuk selalu memuaskan pelanggan memaksa kita harus terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kualitas kita. Dan yang kelima, keinginan untuk mengembangkan bisnis. Kita tidak mau bisnis kita begini-begini saja. Kita ingin bisnis kita berkembang, membuka cabang, membuka franchise, atau lainnya. Akan tetapi, dari pengalaman saya bertahun-tahun mementor komunitas UKM, saya menemukan fenomena ini, yaitu banyak pebisnis jago operasional tapi lemah di strategik. Apa maksudnya? Begini penjelasannya. Kemampuan operasional adalah kemampuan menjalankan sebuah bisnis. Misalnya bisnis Anda adalah sebuah restoran, maka yang termasuk kegiatan operasional adalah mendesain menu, lalu membeli bahan, menyimpan di stok, memasaknya, memasarkannya, menjual makanannya, mengantar pesanan, lalu Anda menagih, sampai akhirnya Anda menangani komplain. Kemampuan strategik adalah kemampuan mengembangkan bisnis. Dalam bisnis restoran contohnya, kemampuan strategik termasuk antara lain mendesain keunggulan bersaing Anda dibanding pesaing, menyusun target tahunan, dan membuat perencanaan supaya target tersebut tercapai. Anda juga menyusun strategi bagaimana meningkatkan penjualan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, bagaimana meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan, serta bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh proses bisnis Anda. Nah, kenapa pemilik bisnis saya simpulkan sudah jago operasional? Karena umumnya saat memulai bisnis, Andalah yang melakukan semua aktivitas itu. Contoh, dari mendesain menu tadi, sampai ujung-ujungnya adalah menangani komplain. Istilahnya, Anda sudah punya jam terbang. Tapi tahukah Anda, sebagai pemilik bisnis, Anda seharusnya sudah tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang operasional dan harusnya lebih fokus pada hal-hal yang strategik. Seperti terlihat pada grafik ini. Di level staff, wajar jika sebagian besar kesibukan Anda adalah melakukan hal-hal operasional. Tapi saat Anda sudah berada di posisi top management atau bahkan pemilik bisnis, Anda harusnya sudah tidak lagi melibatkan diri dalam hal-hal operasional, melainkan fokus pada hal-hal yang strategik. Nah, sahabat UKM, kini Anda sadar betapa pentingnya untuk meningkatkan kemampuan strategik kita. Untuk belajar berstrategi, kita perlu menggunakan satu alat bantu yang berfungsi seperti sebuah dashboard, di mana kita bisa melihat secara keseluruhan bisnis kita dengan praktis. Dan dashboard itu adalah Business Model Canvas, sebuah alat bantu strategik yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder di tahun 2005. Dalam Business Model Canvas, terdapat 9 blok yang menggambarkan 9 elemen penting dalam bisnis kita, yaitu blok eksternal terdiri dari pelanggan, nilai tambah, layanan pelanggan, dan saluran distribusi. Kemudian ada blok internal terdiri dari sumber daya kunci, aktivitas kunci, dan partner kunci. Terakhir adalah blok komersil, di mana terdapat blok pendapatan dan pengeluaran. Sahabat UKM, kita bisa menggunakan bisnis model Canvas ini untuk 3 tahapan strategik dalam bisnis, yaitu yang pertama adalah untuk memetakan kondisi bisnis saat ini. Kedua,
untuk menemukan adanya permasalahan dari kondisi saat ini dan potensi permasalahan di masa depan. Contohnya, saat saya menganalisa blok pendapatan, saya menyadari bahwa pendapatan saya selama ini ternyata kurang. Nah, yang ketiga adalah untuk menyusun strategi baru yang menjadi solusi atas permasalahan yang ada dan dapat mengubah kondisi bisnis saat ini menjadi lebih baik. Yang perlu diingat, penggunaan bisnis model Canvas dalam 3 tahapan ini bukanlah kegiatan satu kali saja, melainkan dalam beberapa waktu, khususnya saat ditemukan adanya permasalahan baru, perlu dilakukan lagi untuk menemukan solusi yang baru. Jadi ini adalah sebuah proses yang berulang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tahapan pertama, yaitu bagaimana kita memetakan bisnis kita saat ini. Untuk tahap kedua dan ketiga, saya akan jelaskan di video pengajaran berikutnya. Oleh karenanya, jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Robi Hadi Subrata. Ada 2 hal yang Anda harus persiapkan sebelum kita memulai. Yang pertama, Anda perlu mendownload dan memprint template bisnis model Canvas dari situs-situs pencarian. Saran saya jika bisa ukurannya A3 atau bahkan A2 akan lebih baik. Yang kedua adalah siapkan kertas post-it warna-warni serta alat tulis. Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Langkah pertama, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu bisnis kita. Saya memakai contoh salah satu bisnis yang saya desainkan untuk orang tua saya yang pensiun, yaitu kantin masakan rumahan yang terletak di kompleks ruko perkantoran. Kantin ini didirikan tahun 2009 dan menyediakan kurang lebih 30 menu masakan siap saji dan beberapa makanan yang perlu diolah terlebih dahulu, misalnya seperti gado-gado atau nasi goreng. Setelah berhasil mendefinisikan bisnis kita, mulailah kita mengisi tiap blok dengan menggunakan post-it. Ada 2 aturan main penggunaan post-it. Yang pertama, jika jawabannya banyak, pastikan kita hanya menuliskan 1 atau 2 jawaban yang paling prioritas. Kedua, upayakan saat menulis di post-it, hanya jawaban yang singkat, 1 atau 2 kata saja. Mari sahabat UKM, kita mulai. Blok pelanggan adalah blok yang pertama akan kita isi, yaitu dengan siapa sih yang menjadi target utama dari produk atau jasa Anda. Dalam kasus kantin, yang menjadi target utama adalah karyawan yang bekerja di kompleks ruko-ruko tersebut. Kebanyakan dari mereka datang untuk makan siang, meskipun ada yang terkadang datang untuk sarapan juga. Nah, blok kedua adalah nilai tambah. Definisi sederhananya adalah apa yang membuat pelanggan Anda lebih memilih membeli produk atau jasa milik Anda bukan kompetitor. Anda bisa menawarkan lebih baru, apakah lebih cepat, apakah lebih murah, lebih baik, dan seterusnya. Dalam kasus kantin, nilai tambahnya adalah makanan kami beragam, enak, cepat, dan murah. Dengan sistem prasmanan, di mana pelanggan dapat memilih sendiri, mengambil sendiri makanan yang disukai, seberapa banyak jumlah makanan yang ingin diambil. Blok selanjutnya, layanan pelanggan, adalah bagaimana cara kita melayani pelanggan sehingga pelanggan dapat menerima nilai tambah yang kita tawarkan. Ada 5 opsi yang umum dipilih, yakni kita bisa menyiapkan personal assistant, semacam karyawan yang standby di toko misalnya. Kedua, ada istilah dedicated personal assistant. Ini seperti di bank, ada istilah nasabah prioritas, lalu ada karyawan bank yang secara spesifik didedikasikan untuk melayani nasabah tersebut. Yang ketiga, ada istilah self-service atau prasmanan, lalu ada otomatisasi atau penggunaan aplikasi atau program dan sudah tidak lagi menggunakan manusia. Dan terakhir adalah komunitas. Contohnya ada komunitas ojek online. Nah, dalam kasus kantin, saya menggunakan self-service, di mana pelanggan dapat mengambil sendiri makanannya, dikombinasikan dengan tetap adanya personal assistant atau pelayan
yang standby di meja display makanan. Blok berikutnya adalah saluran distribusi. Nah, lengkapnya terdiri dari 5 tahapan, yakni yang pertama, awareness. Bagaimana calon pelanggan mengetahui keberadaan kita. Biasanya ini lebih banyak dilakukan di awal bisnis berdiri. Contoh, saat itu saya mendesain brosur untuk dibagikan ke seluruh perkantoran di kompleks. Kedua, evaluation. Bagaimana calon pelanggan bisa mengevaluasi bisnis kita agar dia terdorong untuk mencoba. Beberapa cara antara lain, kita bisa mempublikasikan testimoni pelanggan yang puas, atau membuat sistem rating seperti beberapa bisnis online. Misalnya, ratingnya 5, ratingnya 4,8, dan ini yang membuat kita tertarik untuk mencoba. Nah, untuk kasus kantin kami, lebih banyak kami menggunakan word of mouth atau testimoni dari yang sudah pernah makan. Ketiga, tahap purchase. Bagaimana calon pelanggan membeli produk kita? Apakah offline ataukah bisa online? Misalnya, sudah terdaftar dalam aplikasi pesan makanan online. Nah, hingga kini, kantin kami masih bersifat offline. Yang keempat, delivery. Bagaimana kita mengantarkan produk atau jasa kita sampai ke tangan pelanggan. Nah, dalam kasus kantin, selain langsung beli di kantin, kami juga bisa mengantar langsung ke kantor mereka tanpa perlu investasi motor atau lainnya, tinggal jalan kaki. Yang terakhir, after sales service, yaitu bagaimana kita melayani sesudah terjadinya pembelian. Contohnya, ada beberapa bisnis elektronik. Mereka menyediakan yang namanya service center. Nah, dalam kasus kantin, kami tidak perlu menyediakan after sales service. Sahabat UKM, blok selanjutnya adalah aktivitas kunci, yaitu aktivitas apa saja yang utama dalam bisnis Anda. Perlu diperhatikan bahwa aktivitas kunci bisa berbeda tergantung dari bisnisnya. Contoh, dalam bisnis perkreditan, aktivitas kuncinya adalah menagih. Lain lagi kalau dalam bisnis online, aktivitas kuncinya adalah memarketingkan atau memasarkan. Nah, sedangkan dalam kasus kantin, aktivitas kuncinya adalah belanja dan memasak. Kita lanjutkan ke blok sumber daya kunci, yaitu sumber daya apa saja yang utama dalam bisnis Anda. Sumber daya bisa terdiri dari sumber daya manusia. Contohnya dalam kasus kantin adalah koki yang handal. Yang kedua adalah Anda punya finansial yang kuat misalnya. Ketiga, dari kekuatan intelektual. Misalnya Anda memiliki resep rahasia, ada sistem yang sudah dibakukan, merek yang sudah dikenal luas, dan yang terakhir adalah aset. Seperti Anda memiliki ruko sendiri, mungkin pabrik, mesin, atau armada milik sendiri. Nah, dalam kasus kantin, memang kami hanya punya satu kekuatan, yaitu koki yang handal, di mana itu adalah ibu saya sendiri. Partner kunci adalah pihak di luar bisnis kita yang penting bagi kelangsungan bisnis kita. Beberapa contoh, misalnya ada pemodal yang menanamkan modalnya ke perusahaan kita, atau ada faktor pemerintah yang memberikan izin atau memberikan lisensi kepada kita. Nah, dalam kasus kantin, bagi kami partner kunci adalah supplier bahan-bahan makanan yang pokok dan sering kali kita gunakan, seperti beras dan ayam. Dua blok terakhir adalah blok pendapatan dan pengeluaran. Di blok pendapatan, kita perlu mendefinisikan dari mana saja sumber utama pendapatan kita. Dalam kasus kantin, kita mendapatkannya dari pembayaran makan di tempat maupun bungkus, dan juga ada sedikit pesanan nasi kotak untuk kegiatan rapat. Di blok pengeluaran, kita perlu mendefinisikan di mana saja sumber pengeluaran terbesar kita. Contoh dalam kasus kantin, kita cukup besar membayar biaya sewa ruko, pembelian bahan makanan, dan pembayaran gaji karyawan. Nah, sahabat UKM, saya sudah berhasil mengisi ke-9 blok bisnis kantin saya yang menggambarkan kondisi bisnis saat ini. Saya berharap sahabat dapat juga segera mempraktekkan
memetakan bisnis sahabat sendiri dengan bantuan bisnis model Canvas. Nah, jika ada pertanyaan, silakan sahabat tuliskan dalam komen di bawah video ini. Tahapan kedua, kita akan menganalisa adanya masalah yang sudah terjadi ataupun potensi masalah yang bisa terjadi sebagai dasar untuk melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu mendesain strategi baru sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Nah, saya akan jelaskan semuanya di video kedua saya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini dan tunggu video-video pengajaran selanjutnya. Bersama saya Coach Rob, salam UKM maju, Indonesia sejahtera.